Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari, mengajak kita untuk lebih waspada lagi akan penyakit kanker. Kita akan bahas tentang mitos dan fakta kanker. Ini juga masih banyak banget yang ketakutan, Dok. Ini mitos atau fakta kanker bisa menular? Ini 100% akan saya sampaikan adalah mitos. Kanker itu sama sekali tidak bisa menular. Gitu ya. Kanker itu tidak bisa menular satu sama lain. Jadi meskipun kanker serviks, Dok, katanya kan penyebabnya virus HPV. Iya. Tapi virus yang bagaimana? Penularannya seperti apa? Misalnya ada pasien A kanker serviks, ya kan? Tidur bareng dengan pasien B. Apakah nanti pasien A itu menularkan kankernya ke pasien B? Tidak. Gitu kan ya? Jadi yang ditularkan itu bukan kankernya. Yang ditularkan itu adalah virusnya. Ya kan? Virusnya lah yang ditularkan. Cara penularannya itu bisa macam-macam. Yang paling banyak itu adalah melalui hubungan seks, gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah kanker, kemudian kita makan satu meja, satu piring, apakah menular? Enggak. Enggak ya, 100% ini adalah mitos. Kanker tidak menular. Nah, melanjutkan ketakutan kita nih, Dok. Untuk sebagai pendamping keluarga atau teman gitu ya, ketika berinteraksi dengan pasien kanker, menjenguk gitu ya, Dok ya. Sebenarnya kita bisa terpapar nggak sih, Dok, dari pasien kanker itu? Artinya dari efek samping pengobatan dia, entah radiasi, kemoterapi, itu bisa berdampak buruk nggak sih? Kan ada banyak juga ketakutan kalau lagi pengobatan itu nggak boleh dijenguk, jangan nanti bahaya gitu. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta nih, Dok? Itu mitos. Jadi sebenarnya penyebab kita membatasi untuk menjenguk pasien-pasien yang saat pengobatan itu adalah bukan karena efek samping yang mungkin akan dialami atau ditularkan kepada pengunjung, tetapi lebih karena kita memproteksi pasien yang sedang menjalani pengobatan agar mereka tidak terpapar virus-virus atau bakteri-bakteri yang dibawa oleh pengunjung. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena pasien-pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi biasanya imunitasnya sangat lemah. Ya kan? Jadi imunitas yang sangat lemah, ketika ada serangan virus dari luar, dia nggak akan mampu untuk mengkonsolidasi sistem kekebalan tubuhnya untuk menghadang. Sehingga dia langsung aja terpapar infeksinya gitu. Dan itu akan sangat serius untuk kondisi infeksi terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi sistem ketahanan tubuhnya yang lemah tadi gitu. Iya. Makanya kita tidak menyarankan untuk dikunjungi pada saat kemoterapi ataupun radiasi. Nah, kapan kita berikan kebebasan? Biasanya kalau misalkan kemoterapi mungkin 1 minggu setelah kemoterapi diberikan dan kita pastikan sel darah putihnya, kekebalan tubuhnya baik, maka kita lepas ke keramaian gitu. Kita bolehkan untuk pergi ke tempat keramaian. Tapi kalau misalkan radiasi, berarti selama radiasi jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu gitu. Jangan ke mall, jangan ke pasar gitu. Karena dikhawatirkan kita nggak tahu nih bakteri-bakteri di pasar itu yang menyerang kita, gitu, menyerang pasien gitu ya. Atau pengunjung dari, kita kan nggak bisa memastikan yang ngunjungin kita itu dia sebelumnya dari mana. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Jadi bukan karena kekhawatiran dia terkena, tapi lebih karena melindungi pasien yang sedang Nah, tapi kan efek
dari obat kemoterapi itu kan katanya keras dok, rambut rontok segala Ya. macam. Artinya kalau dia keluar lewat keringat atau lewat urinnya, bagaimana dok dengan keluarga? Apakah itu bisa kena efek ke orang sehat dok? Enggak sama Enggak. sekali. Jadi memang dia akan dikeluarkan melalui urin, ya kan? Memang dia sebagian akan dikeluarkan dari urin, tapi sudah di metabolisme semuanya. Jadi yang keluar itu bukan sesuatu yang berbahaya. Hanya zat-zat buangan saja. Artinya dokter atau perawat, suster gitu yang merawat sebetulnya meskipun mereka tetap pakai protokol kesehatan, artinya itu aman ya dok ya? Nggak memang bikin, ada nggak Sama dok sekali, kasus artinya? sama sekali. Jadi dok, gini, Mbak Erni, di pas perawat-perawat saya di rumah sakit itu ketika memberi aman. 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 Jadi perawat-perawat saya ataupun saya, ya, ketika pasien saya dirawat untuk kemoterapi itu, saya tidak datang dengan alat pelindung diri. Perawat-perawat saya tidak pakai alat pelindung diri. Jadi perlakuannya sama seperti pasien biasa. Perlakuannya sama seperti pasien Sama biasa. aja. Iya. Ya, jadi mungkin hanya menggunakan masker supaya lebih melindungi pasiennya saja gitu. Tapi saya pakaiannya seperti biasa, tidak menggunakan APD seperti yang dibayangkan sahabat Nutrimax gitu. Iya. Jadi kalau memang sudah masuk ke tubuh pasien, efek dari kemoterapi itu sisa-sisa buangan, zat metabolisme buangan itu tidak menular atau tidak membahayakan orang normal. Betul. Ya dok ya? Betul sekali. Sip. Lega deh ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga banyak banget yang ketakutan ketika menentukan ini kanker atau bukan. Awalnya pasti kita sering dengar kata biopsi ya dok ya. Iya, Nah, betul. biopsi ini tadi juga ada beberapa tuh pertanyaan. Biopsi ini dapat menyebabkan sel kanker menyebar karena tadinya dia diam-diam dicolek gitu, jadi langsung agresif. Ini mitos apa fakta dok? Itu mitos. Jadi pahamlah bahwa biopsi itu adalah suatu prosedur yang aman. Apalagi dokter yang melakukan biopsi itu biasanya sudah dibekali dengan skill yang sangat proper untuk melakukan prosedur biopsi. Jadi jangan khawatir. Biopsi itu penting untuk menegakkan diagnosis apakah ini kanker atau bukan gitu. Karena apa? Karena memang kita harus dengan melakukan pemeriksaan patologi anatomi lah, maka kita bisa menentukan ini mau diapain ini pasien gitu. Jangan sampai kita ngomongnya, oh ini kita anggap kanker rupanya kutil. Dari mana taunya? Biopsi misalkan, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi jangan khawatir, itu betul-betul mitos itu. Dokternya pasti dengan prosedur spesifik lah. Ada nggak dok, udah deg-degan gitu ya, udah begitu khawatir harus dibiopsi dulu. Ternyata itu bukan sel kanker, itu banyak kasus gitu. Banyak. Jadi memang kita artinya si dokter yang menangani taunya dari mana ya, harus ambil jaringannya ya dok ya. Nggak bisa menerka-nerka gitu ya. Nggak bisa. Biopsi ya. Dia harus biopsi. Karena biopsi itu adalah diagnosis 100%. Diagnosis pasti dengan biopsi. Diagnosis pasti. Iya, oke. Ya, ini semakin jelas ya sahabat-sahabat Nutrimas. Jadi ini mitos dan fakta ini banyak banget dan waktunya udah hampir 1 jam loh, nggak kerasa banget nih ngobrol dengerin penjelasan Dr. Yusuf masih berlanjut. Nah, ini dok, mitos atau fakta. Banyak yang takut dok dengan pengobatan dari dokter, entah itu operasi, radiasi, kemoterapi, bahkan katanya ada imunoterapi gitu ya, karena katanya pengobatan kanker lebih merusak kesehatan daripada menyembuhkan. Jadi pilih yang alternatif gitu dok. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Itu mitos. Jadi saya hanya ingin menjelaskan.
Pengobatan alternatif mungkin efeknya tidak banyak, tapi hasilnya mati, ya kan? Karena progres penyakitnya itu akan terus berlanjut, dan secara saintifik dan evidence based tidak ada yang bisa memvalidasi, tidak ada satu uji yang bisa memvalidasi sistem pengobatan alternatif untuk cancer, gitu kan? Kalau misalkan sampai detik ini ada uji klinisnya yang mengatakan oke, kita minum bayam nih, kanker serviks bisa hilang. Atau oke, misalnya nih kayak pasien saya 2 bulan yang lalu. Ibu udah didiagnosis kanker serviks 1 senti kankernya, harusnya bisa dioperasi gitu ya. Tapi saya takut dok katanya. Jadi ibu pergi kemana? Saya pergi ke Sumedang karena kata tetangga saya di sana itu ada tabib yang bisa memindahkan tumor di serviks saya ke kambing. Saya bayar 15 juta. Ya kan? Oke. Kemudian udah ibu lakukan, sudah dok. Tapi sekarang tetap berdarah aja 6 bulan. And then apa yang saya lakukan? Saya periksa, ternyata kankernya sudah naik stadium 2B. Yang tadinya jadi stadium 1 menjadi stadium 2B. Ibunya sudah kehilangan waktu, yang tadinya harusnya stadium awal, tingkat kesembuhannya bisa kita katakan 90%, gitu ya. Udah kehabisan waktu, kehabisan timing untuk survive, kehabisan uang, gitu. Yang pada akhirnya datang ke saya minggu lalu udah stadium 2B. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus dipahami oleh sahabat Nutrimax. Terima kasih juga ini untuk Mbak Erni karena ini dimunculkan supaya kita-kita ini memiliki literasi yang baik, awareness yang baik untuk pengobatan kanker gitu. Iya dok, betul. Betul. Iya, oke. Terima kasih dok. Nah ini kita lanjut lagi. Ini juga ya, jadi banyak banget yang beredar bahwa memang kalau sudah kanker tidak bisa disembuhkan. Mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Ya, tadi kan saya udah bilang, kalau kita ketemu kasusnya kasus awal, stadiumnya stadium awal, tingkat kesembuhannya kita sampai katakan 90%. Banyak itu pasien saya yang stadiumnya stadium 1 gitu ya, cukup operasi saja, nggak perlu kemo, nggak perlu sinar, sehat-sehat terus tuh, bisa juga menjaga keluarganya dengan baik tuh, gitu ya. Artinya memang tugas saya sebagai dokter tidak hanya menunggu hari ini, tapi mendatangi orang dan mengkampanyekan untuk deteksi dini tadi, supaya apa? Supaya dapat kasus yang awal. Tapi kalau saya hanya duduk di kamar praktek, pasien yang datang itu hanya stadium 3, stadium 4 sudah terlambat. Makanya saya mau diundang oleh Nutrimax, tujuannya adalah supaya kita memberitahu nih pasien-pasien mana tahu yang saya tidak berharap teman-teman yang 264 orang ini sakit kanker gitu, tapi mana tahu teman-teman yang 264 orang ini di sekitarnya ada gitu ya, bisa menyampaikan informasi ini gitu ya. Tujuannya kan di situ. Jadi bukan pasti harus dari kita pengalaman pribadi, tapi kita bisa membantu orang lain di sekitar. Gitu. Nah, itulah tujuan saya aktif di sosial media, membuat pasien lebih cerdas, gitu ya. Itu Terima kasih dok. Iya, artinya banyak sekali kasus itu ketahuan sudah stadium lanjut, makanya sulit disembuhkan. Tapi kalau datang dengan stadium-stadium awal, tadi dokter bilang nggak perlu tuh segala macam radiasi, enggak, dan sudah penanganan langsung sehat gitu. Jadi betapa pentingnya tadi deteksi dini ya dok. Dini, betul. Betul sekali.
Oke. Nah, ini yang terbaru banyak banget pertanyaan, Dok. Kalau kemo kita udah sering banget ngedenger ya. Mm-mm. Yang baru mungkin nggak baru-baru banget, tapi ini belum paham imunoterapi. Nah, pengobatan imunoterapi katanya ampuh, Dok, untuk sembuhkan kanker. Ini mitos atau fakta, Dok? Jadi begini, Mm-mm. pengobatan kanker ini kan macam-macam ya. Pengobatan 5 tahun yang lalu, pengobatan kanker ini mungkin yang kita kenal adalah operasi, radiasi, kemoterapi. Iya. Seiring berjalannya waktu, makanya berkembang nih. Ada yang namanya target terapi, ada yang namanya imunoterapi, ada yang namanya sel terapi, gitu ya. Nah, jadi akibat kemajuan pengobatan kanker ini tadi, ya, akibat kemajuan pengobatan kanker ini tadi, itu dapat meningkatkan angka survival pasien lebih lama, gitu ya. Itu dulu yang kita pahami. Nah, pengobatan kanker itu selalu tidak mudah, ya. Selalu tidak mudah. Karena apa? Satu, kita blok di sini, bocor di sana. Kita blok di sana, bocor di sini. Sehingga yang kita lakukan pada pasien-pasien kanker biasanya adalah terapi kombinasi, ya kan? Terapi kombinasi. Misalnya setelah dioperasi, ternyata setelah dioperasi diperiksa, dokternya bilang, ini Bu akan kalau cuma dioperasi saja risikonya nanti tumbuhnya cepat. Akhirnya dokternya kombinasi dengan radiasi, ya kan? Bu, ini stadiumnya udah stadium 4, sudah nempel di liver. Berarti selain diradiasi diberikan kemoterapi. Gitu ya? Bu, ternyata kasus Ibu selnya ini spesifik bisa diberikan imunoterapi, dikombinasikan lagi dengan imunoterapi. Jadi kombinasi-kombinasi itu, ya kan? Jadi imunoterapi ini diberikan sebagai terapi kombinasi dengan kemoterapi. Jadi tidak pernah diberikan sebagai terapi tunggal. Walaupun memang untuk beberapa jenis kanker dia diberikan dalam long term waktu yang lama, minimal 2 tahun sampai 3 tahun. Setiap 6 minggu, 3 sampai 6 minggu. Tapi dia selalu diawali dengan kemoterapi, ya kan? Nah, mekanismenya adalah untuk menghambat, untuk membangkitkan imunologi dari si pasien sehingga bisa membunuh sel kanker yang ada, gitu ya. Jadi kemampuan dari killing dari kemoterapinya itu akan membantu untuk merusak struktur dari selnya itu sendiri, sel kankernya, gitu ya. Itu yang ini. Memang imunoterapi itu masih relatif baru, namun untuk beberapa jenis kanker itu sudah banyak digunakan dan memberikan manfaat yang luar biasa. Contoh kalau misalkan kita lihat di payudara sudah baik, kemudian di serviks sudah baik, kemudian di kanker rahim sudah baik. Nah, hari ini sedang dilakukan teliti atau uji klinis kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi di kanker indung telur. Ya, sebagai penutup, Dok, boleh kasih pesan-pesan dalam rangka Hari Kanker sedunia tentang mitos dan fakta supaya kita nih nggak termakan hoax gitu, Dok. Silakan, ya. Dok. Jadi terima kasih Mbak Erni. Menjelang tanggal 4 Februari setiap tahunnya kita rayakan atau kita peringati sebagai Hari Kanker Sedunia. Tujuannya adalah untuk mendekatkan informasi kanker ini tidak menakutkan pada masyarakat. Kenapa kanker tidak menakutkan? Karena kita bisa cegah. Kalau misalkan kanker itu menakutkan, kalau misalkan sudah stadium lanjut. Artinya, jangan takut untuk memeriksakan diri, lakukan screening yang rutin untuk mendeteksi kankernya di stadium awal. Karena apa?
Karena kanker stadium awal adalah kanker yang dapat kita tangani dengan baik dengan tingkat kesembuhan hampir 90%. Ya, jadi itulah yang ingin kami dokter-dokter yang bergerak di bidang kanker ini untuk meningkatkan awareness teman-teman ataupun masyarakat agar lebih aware terhadap hal-hal yang berkaitan untuk pencegahan kanker tadi. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih banyak Dokter Yusuf, penjelasannya ini sangat membuka wawasan kita semuanya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Nutrimax. Ya, kita akan berpisah nih. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih ya kepada Dokter Yusuf. Terima kasih banyak Dok. Ya. Sehat selalu ya Dok ya. Oke. Selamat malam semuanya.